Oke, sahabat-sahabatku, kembali lagi di channel MG Water ya. RBW kita binaan 4x10 3 lantai. Ini di lantai ketiga ya. Pemasangan Twitter karena gedung kita sudah rampung. Sekarang pemasangan Twitter ya. Jadi Twitter kita ini panjangnya 10 meter ya. 10 meter. Jadi formasi Twitter kita adalah 3-2-3 ya. Jadi 3 di sini paling belakang, kemudian selang satu sirip, kemudian 2. Jadi formasinya 3-2-3 ya. Sahabat-sahabatku, sebelum pemasangan Twitter ini sirip-siripnya harus dibersihkan dulu ya, bekas-bekas semen, karena semen itu akan mengganggu ya daripada burung walet untuk menginap di gedung inap ya, di ruang inap. Oh ya, sahabat-sahabatku, coba ini diperhatikan. Kalau Twitternya semuanya menghadap ke ruang menara ya, di lantai 3. Namun ada khususannya, ada satu buah Twitter menghadap ke arah intinya ke sana. Fungsinya adalah untuk menahan burung yang ada di sini, nanti kalau ada yang menginap di sini menahan. Ya, jadi ini khusus kita ya. Ya, untuk per lantainya setiap gedung itu 2 meter ya per lantai. Ya, kenapa 2 meter per lantai? Apakah burung masuk? Insya Allah akan masuk, asalkan kelembapan dan suhu sesuai ya. Kenapa dengan 2 meter kita perawatan gedung akan mudah ya. Kita bersihkan misalnya sirip akan gampang, pengontrolan Twitter kalau ada yang mati nanti ketika sudah di-on-kan bisa gampang sekali. Kemudian pemarfuman juga akan gampang ya. Apalagi kalau insya Allah kalau ada rezekinya ada sarang-sarang, maka pemalinannya akan gampang juga gitu. Ya. Jadi sahabat-sahabatku, ya ini di lantai 3, khusus di lantai 3 ini ada sekat ya yang kita buat. Ini sekat ini tujuannya adalah untuk menghalau daripada cahaya yang masuk ke dalam, hanya di lantai 3 saja, karena di LMB itu cahayanya bukan main, sehingga harus disekat di sini. Jadi dibiarkan larnya itu kurang lebih 1 meter kali 20 ya, 1 meter kali 2. Jadi ini dari sini 1, jadi tingginya 2 meter. Kira-kira begitu. Tujuannya tidak lain adalah hanya untuk menghalau cahaya yang masuk ke dalam RBW. Santai Mas. Oke. Ya, ini ruang putar kita ya, atau menara dengan LMB ya, gitu. Mengarah ke barat. Ukuran LMB 20 cm kali 80 cm ya. Kemudian plafonnya juga dikasih sirip-sirip tuh. Nah, ya, kasih sirip-sirip. Ini menaranya ukurannya 2x4 ya. 2x4. Oke. Kalau voidnya hanya ukuran kurang lebih 1x1 meter ya. Baik dari lantai 1, lantai 2, lantai 3. Lubang voidnya hanya berukuran 1x1 meter. Setelah dulu Pak D. Ini Pak D kita yang membantu pembangunan RBW kita ya. Mungkin tidak lama lagi akan berakhir pembangunan RBW ini.
Jadi jumlah Twitter ya, Twitter per ruangan itu ukuran 4x10 ya. Ini formasinya ya. Ini 3 1 2 3 ya. Kemudian jarak satu sirip. Kemudian sirip ketiganya itu hanya 2 meter. Ya, 2 meter. Jadi formasinya 3 2 3 ya. Oke, jumlah Twitter dalam satu ruangan 1 2 3 ya. 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. 12 13 14 15 16 17 ya, 18 19 ya di sudut sana, 20, nanti berkisaran sekitar 25 Twitter dalam satu ruangan ya. 25 Twitter menggunakan Twitter Audax 61 ya. Biasanya burung-burung walet akan sering di RB bar yang baru on akan sering ke sudut-sudut daripada ruangan, karena sudut-sudut merupakan tempat yang aman sementara bagi walet-walet. Tapi kalau sudah berkoloni, ini semuanya akan menyebar di seluruh ruangan ini nanti, insya Allah. Ini Twitternya, Twitter tarik ya di sekat yang di lantai 3 tadi. Ada Twitter tarik 1. Ini Twitter inap ya, untuk menahan burung yang ada di dalam. Jadi dibalik, satu menghadap ke arah ke menara ya. Kemudian satu menghadap ke ruang inap. Ini satu lagi mau menghadap kemana nih Mas? Ya, jadi dibuat seperti ini formasinya. Ini tadi yang sekat yang saya bilang yang dibiarkan larnya di lantai 3 1 kali 2 meter ya. 1 kali 2 meter ya. Ini ada 3 Twitter yang kita pasang di sekat itu ya. 2 ini menghadap ke menara, yang satu menghadap ke ruang inap. Tujuannya adalah untuk menahan burung yang ada di dalam sehingga tidak sering-sering keluar dari gedung RBW keluar ya. Jadi suara Twitter tarik juga menggunakan tetap Audax 61 ya, Audax 61. Oke, kita mungkin pemasangan Twitter di lantai 3 mungkin sudah rampung ya. Tapi memang belum dipasang kabelnya. Nanti kita akan perlihatkan lagi cara pemasangan kabel. Kita ke lantai 2 ya. Kita ke lantai 2. Oh ya, di lantai 2 masih proses pembersihan ya. Jadi karena ini RBW baru selesai dibangun, tentu banyak semen-semen ya. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu semen-semennya, baik yang melekat di sirip maupun yang di lantai ya. Oke, kita turun dulu ke lantai 2. Nah ini lantai 2-nya, sahabat-sahabatku ya. Ini masih banyak nih apa bekas-bekas semen. Kemudian sirip-siripnya harus dibersihkan. Nah ini udah bersih semua ya. Udah dikikis ya. Kalau ada semen-semen ya. Ini belum kita pasang Twitter. Ini lantai 2 cukup adem ya. Adem sekali, dingin, suhunya, kelembapannya terjaga nampaknya.
Oke, sambil menunggu proses pembersihan dari gedung lantai 2 ini, kita ke lantai 1 dulu. Oke, kita turun ke lantai 1. Wow. Oke. Nah, ini lantai 1 ya, sahabat-sahabatku. Nih. Ya, di lantai 1 itu sudah selesai pemasangan Twitter ya. Wow, dingin sekali. Cukup dingin sahabat-sahabatku di lantai 1. Lantai 1, lantai 2 tadi cukup dingin. Namun di lantai 3 tadi masih agak hangat. Nanti kita akan buatkan kolam ya. Ini sudah pemasangan Twitter ya. Kita lihat sama formasinya, baik di lantai 1, nanti lantai 2, lantai 3, 3, 2 ya. Terus juga ada juga ini Twitter yang menghadap ke arah ke sana untuk menahan daripada ruangan ini. Kalau dia menghidap dia akan menahan yang adanya Twitter yang menghadap ke sana, karena Twitternya semuanya menghadap ke arah pintu masuk ya. Semuanya Twitter menggunakan Audax 61. Oke. Jumlah Twitternya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ya. Jadi kemungkinan rata-rata jumlah filter yang kita pasangkan di setiap ruang ini kurang lebih 25, antara 20 sampai 25 ya, 25 liter. Oke, ini bagian luar, pintu luar ya. Ini pintu masuk dari gedung pertama. Pintu masuk gedung pertama ya. Nih. Nah, itu LMB-nya kita ya. Tuh, menghadap ke barat ya itu. Nah. Ini untuk khusus gudang, kita sisakan memang khusus gudang. Ini pintu masuk. Pintu masuk kita dari belakang, nggak dari depan, sahabat-sahabatku. Jadi di belakang biar terlihat aman ya. Karena di lantai 2 masih proses pembersihan, ya, kita belum bisa melihat pemasangan Twitter di lantai kedua. Oke, ini akses kita dari belakang rumah ya. Ini pemilik rumah, pemilik RBW. Rumah pemilik RBW-nya ini. Jadi oh, sisa-sisa batu bata ini. Dari hasil pembangunan RBW masih ada sisa, tapi nggak masalah. Yang penting RBW-nya sudah selesai. Nanti bisa kita oper lagi batu batanya. Bagi yang berkenan silakan memesan batu bata, ini kurang lebih ada 1000 bata ya. Mau dipakai ucok itu.
Nah, inilah RBW kita yang sudah selesai ya. Ukuran 4 kali 10 3 lantai sudah diplamir, alhamdulillah. Karena menara di belakang tidak terlalu terlihat menara dari sini karena ini adalah jalan ya. Ini adalah perkebunan sawit. Karena daerah ini adalah daerah pakan. Sangat cocok sekali untuk pembangunan RBW. Kenapa? RBW ini aja sedang proses bangun, walet-waletnya sudah mulai berkeliling di atas RBW ini. Seolah-olah mematikan kandang seolah-olah. iya. Mati lagi. Enggak. Ya, seolah-olah RBW-nya ingin masuk ke ruang RBW. Ya, burung waletnya ingin masuk padahal belum di-on-kan. Ya, sahabat-sahabatku mohon doanya agar RBW ini cepat berkembang dan menghasilkan sarang-sarang yang banyak dan berkualitas. Karena di lantai kedua tadi masih proses pembersihan, masih kita belum masuk karena terlalu banyak debu. Intinya setiap lantai 1, 2, 3 semuanya harus dibersihkan dulu siripnya, lantainya, karena ada bekas-bekas semen. Karena kalau masih ada bekas semen, itu sangat berpengaruh kepada burung-burung walet untuk masuk ke dalam. Karena bau semen walet itu tidak suka. Oke, sahabat-sahabatku. Oke, ini daerah pakan bukan main, mantap ya. Di depannya ada perkebunan sawit ya. Kenapa gak putus baik kemarin yang dipecah nggak dipasang ini? Kalau menjendela juga kemarin bro, pecah kan Ini insya Allah rencananya akan di-on-kan sahabat-sahabatku ya. Itu pada akhir Oktober. Akhir Oktober ini insya Allah RBW ini akan di-on-kan. Nanti akan saya upload video saat meng-on-kan RBW ini ya. Situ lagi pasang Twitter. Lantai 2 belum? Si siapa tadi? Masang, mungkin kalau udah selesai dibersihkan pasang. Wah. Masuk lagi. sampai jelek habis pokoknya turun naik naik. Ya bos, pokoknya turun naik nanti kan bisa kan capek. Bisa mencirit. Oke, kita ke dalam lagi melihat Tadi John, tahu-tahu HP-nya mati. pemasangan Twitter. Nah John, dia tadi udah merekam lama dari bawah ke atas, pas di atas tuh mati. Ulang lagi. Oke, ini ke belakang ya, karena pintu masuknya ada di belakang. Nih lantai satunya ya. Karena lantai 2 masih pemasangan. Udah dipasang Twitternya Mas? Udah mulai pemasangan Twitter belum? Belum. Oke, masih kita tunggu ya. Oke, saya ingin sedikit berdialog dengan pemilik RBW. Ini adalah pemilik RBW kita ya, binaan 4x10 3 lantai. Ya, ini Pak Aris ya, ini udah mulai hampir selesai RBW kita. Ya, insya Allah nanti di akhir Oktober kita akan on kan. Apalagi akhir Oktober itu sudah
menjelang musim penghujan, karena untuk mengonkan sebuah RBW cocok sekali saat musim penghujan. Ya, beginilah panasnya tata ruang kita. Di sini cukup adem ya. Nah, adem sekali. Dari sana sudah dipasang filter semua. Informasi filter kita ini 3, 2, 3 ya. Ini ada filter yang khusus menghadap ke sana, 1 biji. Jadi 1 biji ini tujuannya untuk menghadang burung yang menyelat di sini agar tidak terlalu buru-buru keluar. Jadi kita pasang menghadap ke sana. Ya. Filternya semuanya menggunakan Audax 61, baik filter inap, filter tarik, bahkan nanti filter panggil. Kita menggunakan semuanya Audax 61 agar suaranya merata sama, ya. Kemudian ini nanti akan diisi air, ya, air kolam, ya, supaya lebih adem. Kira-kira proses pembuatan ya, menurut sang bapak ini lama atau tidak ya, dengan waktu kurang lebih sebulan. Kayaknya udah sangat sabaran lagi untuk dilakukan ini. Iya. Sebenarnya kalau kita sendiri ya kadang-kadang ingin mau cepat ya terasa lama gitu. Iya itu lah. Tapi sabar-sabar ya Pak ya, masalahnya berbudidaya di walet ini hanya 2 kunci. Pertama, ikhtiar dan kesabaran. Insyaallah ikhtiar kita nanti sudah hampir selesai. Nanti kita akan dan kita akan berlatih kesabaran ya. Kenapa? Sering-sering masuk ke gedung Pak Aris nanti akan mengganggu daripada adaptasi burung walet ya. Nanti kuncinya kita akan ambil setelah kita on kan 3 bulan kemudian kita akan cek, tapi kuncinya tidak dibolehkan dipegang oleh yang punya pemilik RBW. Ya nggak apa-apa ya Pak Aris ya. Ya nggak apa-apa lah. Nanti kita ambil kuncinya. Iya. Ini poinnya ya, ini kurang 1x1, ini lantai kedua, cukup rendah ya, karena ya ukuran 2 meter itu tidak jadi masalah bagi burung walet. Yang penting tata ruangnya pas, suhu dan kelembapannya juga pas ya, karena tinggi 2 meter itu juga mempermudah kita dalam melakukan perawatan gedung ya. Karena Pak, gedung itu harus dirawat minimal ya 2 bulan sekali atau setidak-tidaknya 3 bulan sekali ya, dengan memberikan parfum, memberikan racun toke, tikus atau cicak ya, atau predator lainnya. Kemudian dengan tinggi 2 meter ya insya Allah kita akan mudah dalam perawatan ya. Seperti memberikan parfum akan mudah ya. Kemudian kalau ada sarang-sarang juga akan cepat akan gampang kita memanennya. Terus rampung burung. Nah, kalau mau naik bisa ini. US rampung ora? Rampung. Oke, kita mau ke lantai 2 karena belum ada pemasangan twister di lantai 2 ya. Opo sing gawe ini, Mas? Wala santai. Iya. Ya, itu lantai 3. Mas-mas yang masang filter ada di lantai 3 sambil menunggu pembersihan di lantai 2 ya. Wow. Kita nih kalau perut besar ini agak susah bergerak ini, Pak. Iya, tapi gimana caranya ngecilkan perut nggak tahu lagi.
gaji. Dan main kotorannya. Sudah mulai hampir selesai pembersihan di lantai 2. Sirip-siripnya sudah selesai. Oh ya, untuk plester di dalam kita menggunakan plester kasar ya sahabat-sahabatku. Nggak usah, kalau bangun RBW nggak usah plesternya di dalam menjadi halus, nggak usah. Cukup dengan diceplok-ceplok saja. Plesternya nggak usah halus, kasar saja. Itu juga termasuk meringankan biaya ya. Terus pengerjaannya juga tidak terlalu lambat, hanya diceplok-ceplok saja. Lanjut pemasangan Twitter. Anggi ngapa nggak ngikut? Ya, jaga orang bos. Oke, sahabat-sahabatku, kita pemasangan Twitter di lantai 2 ya. Oke. Sengon siripnya terbuat dari sengon, jadi cukup lembut untuk memasang Twitter dengan paku baut ya. Paku baut, paku scrap ya. Sama saja di lantai 1, lantai 2, lantai 3. Lantai 2 ini juga menggunakan formasi 3 2 3 ya. Oke. Pembangunan RBW kita ini memakan waktu kurang lebih sebulan ya. Sebulan ya, insya Allah akan rampung. Karena pembangunan ini kalau tidak salah dimulai tanggal 11 Agustus ya, 11 Agustus. 11 September ya, 11 September tahun 2023. Sekarang tanggal, kalau tidak salah tanggal 6 ya. Tanggal 6 hari ini Mas. Iya, Tanggal 6 Oktober 2023. Artinya hampir kurang lebih 1 bulan pembangunan RBW ini.
cukup adem di lantai 2 ini sahabat-sahabatku. Kayaknya kalau di lantai 2 nggak perlu dikasih kolam lagi karena suhu dan kelembapannya sudah stabil. Adem sekali. Sambil proses pembersihan oleh abang-abang kita, sekaligus juga pemasangan Twitter. Beriku mas. Sarannya karena kocok kan. Orang Batak kok ngomong Jowo ya. Mantep tenang. Ya, tujuannya formasi 3-2-3 ini adalah agar suara yang ditimbulkan itu merata ya sampai ke ujung sana. Kalau kita berdiri di sini, oke, coba ke sana. Jadi dari sini ya, dari lantai ini kita putar videonya sampai ke ujung sana itu 10 meter, tinggi 2 meter dengan sirip jarak antara sirip yang lain 50 cm dengan plester kasar ya. Void ukuran 1x1 ya. Ini di lantai ketiga. Menaranya ya. Ini dalam kolam. Iya, Aduh, ini. Apa lagi mas? Aku tinggal rokok aku. Saya tinggal lihat kalian yang memasang di dalam ucapan. Nah kali ini kita itu parah deh. Kalau ikut nih parah besar lantai 1 ya. Mungkin munggah dulu. Buku mana? Sambung mau di dulu dia mau di sambung dia kecil. Di sambung mau dia lah. Sementing lewat saking ini mau. Terus, Woi. sambung. Nah, Lantai 2 mas. Nah, Di lantai 2 pasang Twitter. serofong mulai potong lek. itu tak lama. Tak ada potong itu.
RW aku udah aku kamar tuh aku buat lantai 2 gitu. Kamar aku tuh itu 4 lantai. Yang bawah tuh udah. Kamar itu Iya, yang paling bawah tuh. bagi 2 ya. Gak jadi ruang inap. Yang paling bawah. Ya mas namanya ini. Langsung ke sana kan. Iya. Langsung pasang sendiri. Udah bagus itu ya, bagus ini. Udah di on kan. Alat isinya udah 6 sarang. 6 sarang itu. Kolesan tak berapa? Ada 4 kolesan. Di lantai 2, lantai 2 yang di atas. Bukan perkembangan aja. Iya. Karena musim kemarau kotorannya banyak tapi nggak ada yang moles ya soalnya gue. Ya, masih kering. Semua out. Oke, nunggu perkembangan aja. Iya, mudah-mudahan. Karena nengok RBW kita lah maka ini terinspirasi untuk buat RBW itu. RBW kita 4x6, 4 lantai. Masih kecil kan. Ya. Untuk yang mau ya, enggaknya. Nah, yuk. Ini nanti akan dipasang setiap lantai styrofoam ya, atau sarang-sarang imitasi. Kita selesaikan dulu pemasangan Twitter. Jadi sarang imitasi kita ambil dari kotak nasi yang berupa styrofoam. Nanti kita akan tempelkan styrofoam itu di atas Twitter ya. Karena apa? Walet, apalagi gedung baru on. Biasanya walet-walet itu akan menempel di sirip yang ada styrofoamnya yang kita pasang, yaitu di atas Twitter. Jadi nanti kita pasang di sini, nanti di atas Twitter styrofoamnya ya. Biasanya walet akan langsung menempel di styrofoam dulu sebelum dia menempel di sirip-sirip yang kita buat. Karena sarang imitasi salah satu cara ya, trik untuk mempercepat daripada walet-walet untuk menginap serta untuk mempercepat populasi dari walet-walet. Intinya kalau mereka sudah merasa betah ya, insya Allah mereka akan berkoloni, membuat sarang, bertelur, beranak ya, sehingga anakan pun akan kembali ke sini. Insya Allah kita akan menggunakan teknik satu suara ya. Sama di RBW kami 4x6, 4 lantai, satu suara, mulai dari suara panggil, suara tarik, bahkan suara inap itu sama suaranya. Sama tujuannya agar ketika nanti ada anakan, ya logika berpikirnya kalau anakan di dalam gedung walet dari piek-piek ya, dari telur menetas piek-piek, dia akan mendengar suara inap selama dia di ruang inap. Ketika dia sudah mulai bisa atau berani terbang, dia akan keluar mendengar suara tarik, bahkan sampai keluar gedung masih mendengarkan suara yang sama. Sehingga walaupun anakan agak jauh terbang, ketika dia pulang, bayangan atau ingatan memori dia adalah suara yang dia dengarkan di dalam ruang inap. Sehingga kesimpulannya adalah di suara panggil, suara tarik maupun suara inap itu sama. Nanti kita akan perlihatkan suaranya atau teknik suara satunya ya, para sahabat-sahabatku, para petani walet pemula. Ini semua adalah referensi untuk kita semua bagi yang ingin berminat, ingin membangun sebuah gedung walet atau ingin mengembangkan budidaya walet ya. Ini di lantai 2 sudah mulai hampir selesai. Ke ruang menara. Apa lagi? Pasang styrofoam. Oh,
pasang stropom. Nanti kita akan turun ke lantai 1 pemasangan stropom ya. Wah, anginnya kencang sekali mas, adem bener. Jangankan walet, kita aja betah tinggal di dalam RBW ini mas. Saking ademnya, nggak perlu pakai kipas angin. Mantap, surantap. Sisakan nanti untuk LMB mas, kalau kepasang semua. Nggak ada nanti di Twitter LMB gimana nanti? Ada sisa berapa lagi? Masih ada sisa 6 nanti. Oke. Twitter panggil kalau cukup 2 saja. Ya, Twitter panggil nanti kita akan pasang 2. Semuanya Twitternya sama dari panggil atau di LMB, tarik maupun di ruang inap Twitternya sama. Tujuannya agar satu suara dan satu volume. Oh ya, ini ada lubang-lubang ya, ini masih bekas pemasangan bata. Nanti kita akan copoti semua, kita tutup dengan plester ya, supaya tertutup semua. Intinya dalam ruang RBW jangan sampai ada cahaya yang masuk ya. Usahakan di RBW itu gelap. Masih sisa 6. Hah? Masih sisa 6. Poin urung berarti kan? Terus tak potong poin. Tak potong poin. Tanggal LMB. Kayak sisi gimana kayak. Nah, ini apa? Madu berapa? Lebaran. Sisa 2 kolom. Madu berapa? Pas ke kolom dulu. Oh, tengah ini. Ini gini nih, sikat. Dengan tembak ini. Mana itu? Kim. Oh, ringan gitu. Tembak orang Buri buri. ya, pakai buri. Buri itu sakit. Enggak usah. Ya, aku tembak mau pantai. Berapa mau pilih sibuk tembak? Amin. Terus juga kirim tembak. Orang satu. Satu. Orang sama. Satu. Wah. Makanya seperti itu ada kayak sekat kandang. Oh, gelap kan kopi ya. Oh, ini kata dulu apa? Nah, kalau dia terlalu makan harus sekat kantung. Kalau kan agar kau isi tutup kafe itu baru sama dia. Betul sekat kalau enggak. Sampai loro katanya enggak perlu. Seharusnya enggak perlu, cuma tetap belum. Hasilnya. Lambat angin. Oke, kita pindah ke lantai 1. Oke, kita ke lantai 1. Sini sudah selesai ya, pemasangan Twitter di lantai 2. Oke, kita ke lantai 1 untuk pemasangan stropom atau sarang imitasinya ya. Oke. Apa yang tahu apa?
Nah ini sarang imitasinya berupa styrofoam terbuat dari kotak nasi. Ini kita pasang ya di atas Twitter ya. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, fungsinya adalah untuk karena biasanya burung beradaptasi dan menginap awalnya di styrofoam yang kita pasang di atas Twitter ini. Kemudian nanti styrofoam ini bisa kita lepas ya kalau dia sudah berkoloni agar sarang-sarangnya berkualitas. Karena kalau masih di dalam bersarang di styrofoam, sarangnya belum berkualitas, nanti akan bersarang di sirip-sirip kalau kita styrofoamnya sudah kita lepas. Apat gitu, tolong. Apat, kita berapa? Apat yuk, apat. Yuk, apat lagi. Anyar ini. Kamu jadi nganu itu. Menurut kita sampai ngarep ini. Enggak terlalu rapat. Ada apa nih? Ngarep ini. Kita kan coba ambil sampel. Yakin buri ini daripada ngarep. Apa? Kalau yakin ngarep yakin buri ini. Apa? Ini kan dia yang buri gitu. Jadi kan kayaknya ibu nggak buat makan apa. Jadi yang geram buri ini tak ya mandiri ini gitu. Mana apa gitu. Terus ada dua orang ini kan ngarep ini jadi. Iya. Kakak mau tidak ini. Iya, kalau banyak orang yang bisa rumah takut nanti. Jarang-jarang aja. Ini depan ini itu kan. Masih kalau udah sesuatunya
ada isi banyak. Iyalah. Jadi satu styrofoam udah berapa banyak? Nah, itulah. Ada Ini masalahnya papan ini terus sih. Iya. Jadi nggak perlu kita banyak. Belajar kan langsung dibakar ini. Oke, mohon dukung channel kami ya, MG Wal Success dengan subscribe, like, share, and comment atau tekan loncengnya sahabat-sahabatku supaya channel ini lebih berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi tentang dunia seputar budidaya walet. Oke. Sudah hampir selesai pemasangan styrofoam atau sarang imitasi di lantai 1. Oke, lanjut lagi kita pemasangan styrofoam di lantai kedua. Ini lantai 2 sahabat-sahabatku, pemasangan styrofoam atau sarang imitasi yang terbuat dari kotak nasi. Berhadap-hadapan. Jika ada Twitter, diletakkan di atas Twitter dan berhadap-hadapan. Ya. Kamu tuh sudah parfum bagus ya. Oi. Ini parfum. Nanti yang corona. Boleh. Yo. Karena kayak bulan nanti on kayak. Kalau pemainnya sore ada bertemu sempat. Besoknya sempat mainnya tak kan. Apa nanti on? Apa nanti on? Ayo bulan. Oh iya kecap. Kasa itu.
aku. Karena kayak dulu ini. Urusan Twitter pas, Pak. Urusan Twitter. Rene sih terbawa. Tarik. Lihat. Ini kotak nasinya kan bisa dijadikan 4 ya, 4 dipotong, tengahnya bisa jadi 4 sarang imitasi. Ngapa? Biasa. Terus ya. Ini lubang void ke lantai 2 ya. Terus tak yang salah. Besar tak? Mana? Serobong. Ije. Oke, di lantai 2 hampir selesai pemasangan sarang imitasi yang terbuat dari styrofoam atau kotak nasi.
Wes. Oke, lanjut ke lantai ketiga terakhir. Lantai terakhir ya sahabat-sahabatku. Astagfirullah. Iya. Ini menara ya. Sini. Nanti di LMB ini kita akan pasang 2 Twitter ya. 2 Twitter di LMB ini ukuran 20 cm kali 80 cm. Oke. Lantai 3 pemasangan stropom. Kenapa necisnya bermasalah? Di sini. Ano lang yun? Ini sudah kita kasih terpal semua ya. Kita harus tutup dengan terpal lantainya karena lantainya dari papan. Kalau terpalnya kalau lantainya kita tutup dengan terpal, ketika ada nanti kotoran walet akan merusak dari papan ini. Ya. Jadi sebaiknya ingin membangun RBW, maka kalau lantainya adalah lantai papan maka harus ditutupi dengan terpal.
seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ada lar 1 kali 2 meter untuk menghindari cahaya masuk dari LMB. Oke, sahabat-sahabatku, udah selesai pemasangan stropom atau sarang imitasi yang terbuat dari kotak nasi. Kita turun lagi ke lantai 1. Oke. Sampah-sampah dipunguti. Ini ya, kalau di lantai 2 ini. Lantai 3 agak hangat, tapi jangan khawatir. Di lantai 3 kita akan kasih kolam air ya, untuk menstabilkan suhu di lantai 3. Lantai 2 sudah ada, dan di lantai 1 pun sudah ada, jadi nggak perlu lagi pakai kolam air. Seandainya pun diperlukan nanti juga tidak apa-apa, kalau seandainya dipasang kolam air juga tidak apa-apa, itu sama aja, bagus juga nggak apa-apa. Tapi kalau merasa sudah adem dan stabil suhu kelembapan sudah stabil, dirasa nggak perlu pakai kolam air pun nggak apa-apa. Oke, kita turun ke lantai 1. Gue pergi ke lantai 2. Sudah deh. Oke, tinggal pemasangan kabel ya Mas ya? Ya, tinggal kabel. Besok Pasang- pagi kita pasang kabel. Oh, pasang kabel pagi ya. Soalnya ini lantai 1 kan mau di atas. Terus pemasangan Twitter di lantai 1, ini di LMB Besok semua itu. besok ya. Pasang. Jadi sudah secukup semua ini. Sudah cukup semua. Oke. Udah bisa kita pasang kabel. Air bulan kita on. Oke. Oke. Hah? Orang? Udah. Aja. Pide jo. Pide. Mga linting. Oke, sahabat-sahabatku, para petani walet yang berbahagia, pemasangan Twitter, pemasangan stropom atau sarang imitasi dari lantai 1, 2, dan 3 sudah selesai. Insya Allah besok kita akan pemasangan kabel dan pemasangan Twitter di LMB, dan sekaligus melakukan pemarfuman di dalam ruang RDW baik tingkat 1, 2, dan 3. Sekali lagi sahabat-sahabatku, mohon dukung channel kami, klik subscribe, like, share, and comment. Semoga informasi ini
bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi petani walet pemula. Kita berbagi ilmu dan saya berharap semoga kita semua para petani walet se-Indonesia bahkan seluruh dunia bisa maju bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dukung channel kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.